This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sunarti. Selamat siang Ibu Puput. Baik. Bagaimana kabarnya ini Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak pada siang hari ini? Alhamdulillah tetap semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah sudah sepatasnya kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena sampai sejauh ini kita masih bisa bernafas dengan gratis, menghirup udara dengan segar dan gratis. Kita masih sehat dan tentunya masih semangat melakukan aktivitas kurikulum sekolah penggerak menjadi bagian perubahan pendidikan yang jauh lebih baik untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak, pada kesempatan kali ini kita akan sharing, belajar bersama dan diskusi. Materinya adalah terkait dengan asesmen diagnostik non-kognitif. Tapi sebelum memulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa dengan cara menundukkan kepala sejenak, kemudian kita berdoa dengan kepercayaan, keyakinan, dan tuntunan agama kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, semoga dengan mengawali kegiatan kita dengan berdoa, kegiatan kita dapat diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan kebermanfaatan baik untuk diri kita sendiri sebagai individu maupun manfaat bagi perubahan pendidikan yang jauh lebih baik tentunya. Baik, Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak, bagaimana dengan aktivitas pada hari ini? Berjalan dengan lancar, ada sedikit kendala, atau semua berjalan dengan lancar, normal, dan bisa beraktivitas seperti biasa? Bagaimana Bapak Ibu? Lancar. Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Ibu Arta? Alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah kegiatannya lancar. Baik, Bapak Ibu, kelancaran aktivitas kita dalam beraktivitas sebagai kepala sekolah penggerak tentunya kita tetap membutuhkan semangat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak untuk bernyanyi bersama supaya aktivitas kita yang sudah seharian ini sudah siang supaya menambah semangat untuk melakukan aktivitas pada sesi kegiatan kali ini. Untuk bernyanyi, mengajak Bapak Ibu bernyanyi pada kesempatan kali ini, izinkan saya share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Kita akan bernyanyi dengan teks yang sudah saya siapkan. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah tampak dalam layar? Tampak. Bagaimana Bapak Ibu, sudah tampak dalam layar? Iya Ibu. Oh sudah, baik Bapak Ibu kita akan bernyanyi, saya akan mulai terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan bernyanyi bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Siap Ibu. Baik, senang semangat belajar merdeka, senang semangat belajar merdeka. Saya senang, saya semangat, saya senang, saya belajar. Senang semangat belajar merdeka, merdeka. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa kita laksanakan bersama-sama? Kita bernyanyi bersama-sama? Ya, siap Ibu. Baik, mari kita bernyanyi bersama ya. Dalam hitungan ketiga, kita akan bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Senang semangat belajar merdeka. Senang semangat belajar merdeka.
Saya senang, saya semangat, saya senang, saya belajar. Senang semangat belajar, merdeka. 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 Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga menambah semangat, agak rileks ya Ibu Bapak ya pada kesempatan siang kali ini supaya agak rileks dan semangat. Semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat Ibu. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya memandu kegiatan diskusi berbagi pengalaman pada kesempatan kali ini tentang asesmen diagnostik ya. Ya, Bapak Ibu, kita hari ini akan belajar tentang asesmen diagnostik secara bersama-sama. Bapak Ibu, Kepala Sekolah Penggerak dengan segudang pengalaman yang insya Allah luar biasa. Pada kesempatan ini, mari kita berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman melalui pertanyaan berikut ini ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya ada dua Bapak Ibu. Pertama, dalam memulai pembelajaran, pertanyaan apa yang biasanya Bapak Ibu tanyakan kepada siswa? Kemudian, kira-kira apa tujuan Bapak Ibu menanyakan hal tersebut? Ya, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, silakan yang ingin berpendapat. Silakan yang ingin menyampaikan pengalamannya. Saya Ibu, bisa dicoba Ayo. mungkin. Baik, Ibu Puput, silakan. Ya, biasanya di awal pembelajaran, pertanyaan yang saya berikan kepada peserta didik adalah tentang perasaannya saat itu, Ibu. Karena ketika kita menanyakan perasaan peserta didik sebelum memulai pembelajaran, kita bisa tahu apa sih yang sedang peserta didik rasakan dan nanti bisa kita kondisikan ya proses pembelajaran kita, proses pembelajaran yang seperti apa. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Puput atas sharing berbagi pengalamannya tentang pertanyaan untuk memulai pelajaran dan apa tujuannya. Bapak Ibu yang lain mungkin yang ingin membagikan pengalamannya, silakan. Bapak Dodi atau Ibu Arta? Atau cukup? Baik, Bapak Ibu benar yang disampaikan oleh Ibu Puput. Iya? Iya, baik. Benar yang tadi disampaikan, yang telah disampaikan oleh Ibu Puput, bahwa dalam memulai pelajaran biasanya kita menanyakan tentang perasaan siswa, kemudian ada yang menanyakan tentang kabar, dengan tujuan kita mengetahui kondisi awal. Nah, hal tersebut yang kita namakan dengan asesmen diagnostik. Adapun tujuan dari asesmen diagnostik di sini, asesmen diagnostik non-kognitif ya, terutama itu adalah untuk mengetahui kondisi awal siswa sebelum belajar. Kemudian, asesmen diagnostik non-kognitif di sini dilakukan di awal pembelajaran. Itu gunanya untuk menggali hal-hal sebagai berikut. Misalkan, satu, kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, kemudian aktivitas siswa selama belajar di rumah bagaimana, kondisi keluarganya, kemudian bagaimana pergaulan si siswa tersebut, gaya belajarnya, karakter si anak, serta minat si siswa. Itu tadi hal-hal yang ingin digali dalam melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Ya, gunanya adalah untuk mengetahui pengetahuan atau kondisi awal si siswa. Kita mengetahui kondisi awal siswa kita itu bagaimana emosinya, kesiapannya dalam belajar. Kita bisa menggali hal-hal yang berkaitan dengan 4 hal tadi. Kemudian di sini ada tahapan dalam melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu 1, persiapan, 2, pelaksanaan, dan 3 adalah tindak lanjut. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada asesmen diagnostik non-kognitif dalam kegiatan persiapan. Dalam kegiatan persiapan, di sini kita bisa
melakukan dengan menyiapkan alat bantu seperti gambar emosi senang, bahagia, sedih, marah, atau bentuk-bentuk emosi lainnya. Kemudian setelah kita menyiapkan gambar-gambar tersebut, kita bisa menyiapkan pertanyaan seperti apa yang sedang kamu rasakan saat ini, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah, itu yang berkaitan dengan emosi. Dalam tahap persiapan atau kegiatan persiapan, selain dengan gambar-gambar yang mewakili emosi, kita bisa juga menggunakan pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa yang dilakukan selama di rumah. Misalkan, satu, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Lalu, apa harapan? Itu adalah contoh daftar pertanyaan kunci untuk mengenai aktivitas siswa dalam rangka belajar di rumah. Kemudian pada tahap pelaksanaan kita bisa meminta siswa kita mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskannya. Dapat dilakukan dengan bercerita, menuliskan, atau menggambarkan emosi yang dia rasakan selama belajar di rumah. Baik, selanjutnya di sini ada asesmen diagnostik non-kognitif dalam bagaimana melakukan tanya jawab. Itu ada satu, pastikan pertanyaan kita itu jelas dan mudah dipahami. Kemudian dua, menyertakan acuan atau menstimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Ketiga, memberikan waktu berpikir kepada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Nah, bagaimana saat siswa menjawab pertanyaan kita? Berikan penguatan, bisa berupa semangat, atau kita bisa memberikan pernyataan hebat, luar biasa, dan lain-lain. Itu berupa penguatan. Kemudian, bisa dengan pertanyaan lanjutan atas apa yang sudah dijawab siswa. Dan mengembalikan fokus pertanyaan tentang emosi atau tentang belajar di rumah tadi apabila si anak mulai menjawab menyimpang atau beralih dari pertanyaan yang sudah kita berikan. Kemudian bagaimana saat siswa balik bertanya? Kita bisa langsung menjawab, kemudian membantu siswa untuk menjawab pertanyaannya mereka sendiri. Misalkan si anak, gimana sih Bu maksudnya? Nah, kita bisa memberikan arahan atau membantu siswa menjawab pertanyaan tadi. Kemudian saat siswa menjawab pertanyaan, bagaimana seorang guru itu? Harus bagaimana kita sebagai guru? Pertama, mencoba mengarahkan kembali pertanyaan. Kemudian kedua adalah memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Artinya, kita bisa menyesuaikan dengan tingkat bahasa mereka, diksi bahasa mereka. Jadi kita sederhanakan pertanyaan kita sesuai dengan tingkat kemampuan berbahasa anak. Kemudian tunggu anak atau memberi kesempatan anak untuk menjawab. Tunggu, tidak diizinkan kita menyela ketika siswa menjawab pertanyaan. Jadi kita harus sabar menunggu dan mempersilahkan si anak menjawab pertanyaan sampai dengan selesai. Kemudian di tahap yang ketiga, tindak lanjut. Dalam melaksanakan tindak lanjut asesmen diagnostik non-kognitif itu ada 3 kegiatan. Pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi. Apabila kita mengidentifikasi mendapatkan ekspresi emosi negatif, kita bisa ajak diskusi. Kemudian kita bisa bahkan menindaklanjuti ini komunikasi dengan orang tua supaya kita bisa menemukan pemecahan masalah atas ekspresi emosi negatif tadi. Kemudian ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif ini di awal pembelajaran berikutnya. Nah, ketika kita melaksanakan asesmen diagnostik di awal pembelajaran, bagaimana dengan tindak lanjutnya? Apakah mungkin kita dalam pembelajaran di awal kita asesmen diagnotis, non-kognitif terus? Tidak, kita kan ada tahapan pembelajaran yang lainnya. Untuk kegiatan tindak lanjut ini, kita bisa laksanakan, misalkan di sela-sela jam istirahat, kita melakukan pendekatan kepada siswa, kemudian kita ajak si siswa berdiskusi, kita ajak si siswa ngobrol tentang perasaannya tadi. Kemudian kita juga bisa komunikasi tadi ke orang tuanya. Kita bisa memanggil orang tuanya atau lewat telepon, komunikasi berkaitan dengan ekspresi si anak tadi.
Oke, baik Bapak Ibu, setelah tadi ada beberapa slide yang saya sampaikan mengenai asesmen diagnostik non-kognitif, ini ada beberapa pertanyaan yang saya minta untuk Bapak Ibu membantu kita menjawab pertanyaan ini. Ya, pertanyaan yang pertama adalah apa tujuan kita sebagai seorang guru melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif? Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin menjawab, ingin menyampaikan pendapatnya. Kira-kira apa tujuannya kita melakukan asesmen diagnostik non-kognitif? Tujuannya untuk apa? Ya, Izin menjawab, Ibu. silakan Ibu Puput. Oke, menurut saya tujuan dari dilaksanakannya asesmen diagnostik non-kognitif adalah supaya kita sebagai pendidik mengetahui psikologis peserta didik kita sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Puput atas jawabannya. Bagaimana dengan Pak Dudi dan Bu Arta? Kira-kira Bapak dan Ibu sebagai seorang pendidik di sini memiliki tujuan apa nih? Melakukan kegiatan asesmen diagnostik non-kognitif. Ya, Pak Dudi, Bu Arta? Ya, Izin apa dulu? Siapa dulu? Oh, Bu Arta dulu. Silakan Bu Arta. Ya, benar kata Bu Puput ya. Jadi kita tahu tentang psikologis anak. Jadi kita tahu perasaan anak pada hari itu dan kita tahu juga model pembelajaran apa, pembelajaran teknis seperti apa yang harus kita lakukan untuk menyampaikan materi pada hari itu sehingga insya Allah anak-anak bisa menerima pembelajaran atau materi itu dengan baik gitu. Jadi sesuai dengan perasaan apa yang dialami oleh si anak pada hari itu. Mungkin seperti itu Bu Sunarti. Baik, terima kasih Bu Arta. Pak Dudi, ada jawaban yang lain atau menanggapi? ya kurang lebih sama seperti Bu Yulia dan Bu Arta ya. Jadi pertanyaan itu lebih untuk menyiapkan kondisi anak-anak supaya bisa mengikuti tahapan-tahapan pembelajaran yang selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Dodi, Bu Arta, dan Ibu Puput atas jawabannya untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, saya tolong diberikan satu contoh asesmen diagnostik non-kognitif yang biasa Bapak Ibu gunakan dalam kelas atau pembelajaran sehari-hari Bapak Ibu. Mungkin Bu Arta, Pak Dodi ingin berbagi pengalamannya bagaimana ketika Bapak dan Ibu melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Pertanyaannya atau bentuknya seperti apa bentuk pertanyaannya? Ya? Atau Ibu Puput, Bu Arta biasanya menggunakan kalimat atau kalimat pertanyaan seperti apa dalam menggali psikologis anak, khususnya dalam asesmen diagnostik non-kognitif ini? Oke, baik Ibu. Saya coba untuk berbagi pengalaman ya Ibu Sunarti. Baik Ibu Puput. Asesmen diagnostik non-kognitif ini kan dilakukan untuk menentukan langkah metode pembelajaran kita sesuai dengan psikologis anak ya Ibu ya. Ya. Di situ kita bisa membuat semacam lembar angket atau refleksi, semacam lembaran yang ada pertanyaannya, terdapat pertanyaan, kemudian di atasnya itu ada semacam gambar ekspresi wajah bahagia atau wajah yang satunya wajah sedih misalkan seperti itu. Nanti di situ ada beberapa pertanyaan tentang yang mengarah pada kondisi anak saat itu. Jadi nanti bisa jawabannya dengan centang saja ketika pertanyaan pertama misalkan dia
ekspresinya sedih, maka centang di yang bagian gambar ekspresi wajah sedih, terus yang bahagia itu bahagia seperti itu. Cukup Ibu. Baik, terima kasih Ibu Puput atas jawabannya. Baik, Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak itu tadi adalah sharing dan diskusi berbagi pengalaman kita tentang asesmen diagnostik non kognitif. Adapun conclusion atau conclusion kita pada pertemuan kali ini adalah asesmen diagnostik non kognitif itu kita lakukan untuk mengetahui kondisi awal peserta didik kita atau siswa kita sebelum memulai pelajaran. Dari kegiatan asesmen diagnostik non-kognitif ini, kita bisa mengetahui psikologis anak. Kemudian ketika melakukan pembelajaran, kita sudah tahu bagaimana psikologi anak atau perasaan anak di awal pembelajaran. Sehingga kegiatan ini memberikan manfaat ketika kita belajar, kita bisa menentukan langkah, metode pendekatan kepada si anak harus seperti apa dan bagaimana. Bapak Ibu itu tadi belajar bersama kita, sharing kita tentang asesmen diagnostik non kognitif. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang tepat. Saya cukupkan kegiatan kita sampai dengan di sini, tapi sebelum saya tutup kegiatan kita, ada baiknya kita menutup dengan kegiatan berdoa seperti di awal tadi. Kita akan berdoa dengan menundukkan kepala sejenak, menurut kepercayaan, keyakinan, dan tuntunan agama kita masing-masing tentunya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan ditutupnya kegiatan ini dengan membaca doa menurut kepercayaan, kemudian keyakinan dan tuntunan agama kita masing-masing, insya Allah mendapatkan keberkahan, kemudian kebermanfaat, kelancaran, kemudahan ke depan dalam kita melaksanakan program sekolah penggerak sebagai kepala sekolah penggerak yang siap menjadi bagian dari perubahan pendidikan tentunya yang jauh lebih baik dan untuk membentuk profil pelajar Pancasila tentunya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.